Selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan kita kembali bertemu di Sapaan Pengharapan Pagi. Pada pagi ini kita akan merenungkan sebuah topik dengan judul keberanian yang luar biasa, terambil dari Matius 10 ayat yang ke-32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Mari kita bersama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk istirahat malam yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga saat ini kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat dan bugar, dan kami juga rindu untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Bersabdalah bagi setiap kami ya Tuhan, untuk kami boleh menjalani kehidupan ini dengan topangan dari firman kebenaran-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah Bapak Ibu, di dunia yang penuh dengan pemikiran dan keyakinan yang bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan ingin supaya kita memiliki keberanian yang luar biasa dan berdiri membela Kristus. Nah, supaya kita bisa melakukannya Bapak Ibu, kita dituntut untuk memiliki sesuatu yang efektif, waktu yang baik, dan juga kapasitas yang mau terus diasah, memiliki pandangan dari sudut pandang Kristiani. Dan apa yang dimaksud dengan pandangan menurut kita sendiri Bapak Ibu? Nah, pandangan ini yaitu filter kita untuk melihat dan memahami dunia. Filter setiap orang kan berbeda-beda kan ya. Bahkan ketika kita semua memandang suatu peristiwa yang sama, kita mungkin melihatnya secara berbeda dari orang-orang di sekitar kita. Pandangan Bapak Ibu mempengaruhi tiap pilihan yang Bapak Ibu buat juga. Nah, setiap kali kita mengambil keputusan, kita melihatnya menggunakan filter pandangan kita dan membuat pilihan berdasarkan keyakinan yang membentuk pandangan kita. Nah, maka sangat penting bahwa kita Bapak Ibu sebagai murid Yesus melandaskan pandangan kita pada kebenaran firman Tuhan. Nah, sebuah survei nasional menemukan bahwa 62% orang Amerika itu mengklaim bahwa mereka ini sangat spiritual. Nah, ketika ditanya bagaimana spiritualitas mereka itu mempengaruhi cara mereka mengambil keputusan, nah sebanyak 31% mengatakan bahwa mereka itu membuat pilihan-pilihan yang dirasa benar dan nyaman. Sebanyak 18% pada apapun yang terbaik lah buat saya, dan sebanyak 14% itu apapun lah asal tidak memicu konflik dengan orang lain, dan hanya 16% yang mendasarkan pandangan keputusannya ini kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, apa artinya ini Bapak Ibu? Yaitu bahwa kebanyakan orang Kristen itu memiliki pandangan dunia non-Kristen. Mungkin kita seorang Kristen dan percaya akan bisa pergi ke surga, tetapi di sisi lain kita juga bisa memiliki pandangan dunia non-Kristen, karena kita mendasarkan keputusan-keputusan pada apa yang telah kita pelajari dari dunia daripada dari firman Tuhan. Nah, memiliki pandangan rohani yang kuat ini memampukan kita untuk berdiri dengan gagah berani sebagai orang percaya, menjadi seorang yang berjuang dan menyampaikan berita kebenaran. Nah, mengapa itu sangat penting? Matius 10 ayat 32 sampai 33 mengatakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Nah, Tuhan ingin kita sebagai salah satu pengikut Kristus ini berdiri untuk kebenaran firman Tuhan. Mengambil pilihan tersebut membutuhkan keberanian yang luar biasa yang hanya ada melalui pandangan Kristiani yang didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman akan firman Tuhan. Nah, bagaimana pandangan kita Bapak Ibu terhadap keputusan yang kita buat sejauh ini? Apakah kita membela kebenaran atau justru kita berjalan menurut pemikiran kita sendiri Bapak Ibu? Di tengah dunia yang hidup, yang senantiasa mempengaruhi kita Bapak Ibu, kita
penting dan perlu mempunyai cara pandang yang baik untuk kita bisa mengenal siapa Tuhan kita, tahu diri kita, tahu masa lalu dan masa kini yang membentuk kita untuk kebaikan kita dan juga untuk kebaikan sesama yang kita jumpai. Dan kiranya keberanian kita ini Bapak Ibu didasari dengan pandangan dari Kristus, bukan didasari dengan pandangan pemikiran kita sendiri. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Ya Allah Bapa, sungguh kami mengucap syukur untuk kesetiaan, untuk kepercayaan yang Tuhan berikan pada kami. Dan jika Tuhan, ketika kami mampu berdiri di hadapan-Mu dan mampu bersaksi di hadapan sesama kami, itu semata karena anugerah Tuhan dan keberanian yang Tuhan nyatakan bagi kami. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang bersedia memiliki hati sukarela untuk melayani. Berkati ya Tuhan supaya pelayanan anak-anak-Mu ya Tuhan boleh Engkau layakkan, boleh Engkau berkati, sehingga anak-Mu boleh memberikan seluruh kemampuan dan talenta yang Tuhan percayakan untuk dipersembahkan kepada kemuliaan Tuhan. Berkati ya Tuhan, supaya sekiranya apa yang boleh anak-anak-Mu persembahkan, itu semua hanya untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk kemuliaan diri kami masing-masing. Tuhan, kami pun juga berdoa untuk kegiatan kami hari ini, kiranya Tuhan berkenan dan Tuhan menjagai kami ya Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh mengingat setiap tindakan, perilaku kami, perkataan kami, karena kami tahu bahwa di dalam semua yang kami lakukan ini ya Tuhan, ada Yesus yang hadir di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, karena kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sampai jumpa di sapaan berikutnya.